Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga saudara-saudaraku selalu diberikan kesehatan. Salam sukses selalu untuk kita semua dan tetap semangat tentunya. Seperti biasa pada pertemuan kali ini dan seperti pertemuan-pertemuan yang lalu, tidak lain dan tidak bukan saya akan membagikan pengalaman serta pengetahuan saya mengenai cara berkebun alpukat. Dari mulai penyiapan lahan, penyiapan bibit, pembuatan lubang tanam, penanaman, perawatan, panen hingga sampai pemasaran. Memang ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita ketahui cara berkebun alpukat agar supaya nantinya hasil berkebun alpukat kita bisa optimal. Nah, saudara-saudaraku, untuk kali ini saya akan memberikan pengetahuan saya atau pengalaman saya mengenai hama pada tanaman alpukat. Saudara-saudaraku, perlu diketahui penyakit pada tanaman alpukat itu banyak sekali, yaitu bermacam-macam jenis penyakit yang sering menyerang tanaman alpukat kita. Adapun segala jenis penyakit yang sering menyerang tanaman alpukat kita itu diantaranya salah satunya antraknosa. Nah, antraknosa ini penyebabnya adalah jamur. Mempunyai miselium berwarna coklat, hijau, sampai hitam kelabu dan sporanya berwarna jingga. Saudara-saudaraku, gejala penyakit ini menyerang semua bagian tanaman kecuali akar. Bagian yang terinfeksi berwarna coklat karat. Nah, kemudian daun, bunga, buah, ataupun cabang tanaman yang terserang akan gugur. Untuk pengendalian penyakit ini, yaitu harus kita lakukan pemangkasan pada rantingnya atau cabang yang mati. Dan untuk kemudian kita lakukan penyemprotan fungisida, yaitu kita lakukan seminggu 2 kali. Nah, saudara-saudaraku, sebaiknya penyakit yang menyerang pada tanaman alpukat kita ini harus kita ketahui sejak dini agar supaya tidak menyerang pada tanaman lain. Di samping itu, jika kita mengetahui penyakit pada tanaman alpukat kita sejak dini, kita akan lebih mudah untuk mengendalikannya. Nah, itulah saudara-saudaraku salah satu penyakit yang sering menyerang tanaman alpukat. Sebelum kita bahas penyakit-penyakit lainnya, saya mohon kepada saudara-saudaraku untuk dukungan channel ini dengan cara tolong di-subscribe, lalu di-like videonya, dan jika ada yang kurang jelas tentang penjelasan saya di sini, boleh ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan saya pun sangat senang sekali apabila ada saudara-saudaraku yang ada pengalaman lain tentang ini, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Nah, saudara-saudaraku, kita lanjut tentang pembahasan kita mengenai penyakit-penyakit yang sering menyerang tanaman alpukat kita. Untuk penyakit selanjutnya yang sering menyerang tanaman alpukat kita yaitu penyakit seperti bercak daun atau bercak coklat. Pada waktu itu, tanaman saya di sini salah satunya ada yang terkena penyakit ini. Gejalanya bercak coklat muda dengan tepi coklat tua di permukaan daun atau buah. Biasanya bila cuaca lembab, bercak coklat itu berubah menjadi bintik-bintik kelabu. Dan itu bila kita biarkan, lama-kelamaan akan menjadi lubang. Dan sehingga daun alpukat kita nantinya akan bolong-bolong. Nah, saudaraku, untuk pengendalian penyakit ini, secepatnya kita harus lakukan penyemprotan fungisida. Untuk jenis fungisida yang kita semprotkan yaitu fungisida Masalgin 50 WP.
Kalau kita kurang paham mengenai merek obat tersebut, kita nanti bisa tanyakan kepada pemilik toko tersebut. Untuk selanjutnya, penyakit yang sering menyerang tanaman alpukat itu adalah busuk akar dan kanker batang. Untuk penyakit ini biasanya disebabkan juga oleh jamur. Jamur ini biasanya sangat suka di tanah yang mengandung bahan organik. Selain itu, jamur ini juga suka di tanah basah dengan drainase jelek. Saudara-saudaraku, bila tanaman alpukat kita terkena penyakit ini, biasanya tanaman yang terserang akarnya, maka pertumbuhannya menjadi terganggu, tunas mudanya jarang tumbuh. Akibat yang paling fatal adalah kematian pohon. Nah, penyakit inilah penyakit yang paling krusial. Untuk pengendalian penyakit ini yang harus kita lakukan yaitu kita harus memperbaiki drainase. Sehingga jangan sampai ada air yang menggenang di tanaman alpukat kita. Kenapa penyakit ini saya sebut adalah penyakit yang sangat berbahaya atau yang paling krusial? Itu karena memang benar pada waktu itu saya buktikan sendiri. Ada beberapa tanaman saya terkena penyakit ini dan tidak bisa tertolong. Untuk itu, kita harus membongkar tanaman yang terserang, kemudian diganti dengan tanaman yang baru. Untuk itu, proses pembuatan drainase harus betul-betul diutamakan. Karena pengalaman saya, penyakit ini yang paling krusial. Penyakit busuk akar dan kanker batang ini dapat menyerang pada tanaman alpukat yang masih kecil maupun pada tanaman alpukat kita yang sudah besar sekalipun. Nah, saudara-saudaraku, untuk selanjutnya adalah penyakit busuk buah. Adapun penyakit ini juga disebabkan oleh jamur. Jamur ini biasanya menyerang apabila ada luka pada permukaan buah. Nah, saudara-saudaraku, biasanya gejala ini bisa kita lihat, yaitu di bagian yang pertama kali diserang adalah ujung tangkai buah, dengan tanda adanya bercak coklat. Pada kulit buah ada tonjolan-tonjolan kecil. Untuk pengendaliannya, semprotkanlah fungisida yang berbahan aktif Zineb dengan dosis 2-2,5 gram per liter air. Untuk merek kami di sini tidak bisa menyebutkan. Saudara-saudaraku nanti jika mau mencari fungisida, obat fungisida ini bisa ditanyakan langsung oleh pemilik toko. Untuk selanjutnya, penyakit yang sering menyerang tanaman alpukat itu adalah ulat. Nah, ulat ini biasanya menyerang batang dan daun. Gejalanya biasanya jika menyerang batang, batang tersebut berlubang hingga cabang yang terserang daun akan menguning dan mati, serta batang akan patah. Jika menyerang daun, daun akan bolong-bolong atau tidak rata, bahkan jika dibiarkan, daun akan habis dimakan ulat tersebut. Hama ulat ini sangat sering kali menyerang tanaman alpukat, karena memang alpukat ini disenangi oleh ulat. Untuk pengendaliannya, biasanya saya melakukannya dengan cara cukup disemprotkan dengan insektisida 25-40 Wp. Untuk dosis biasanya saya pakai sesuai petunjuk yang tertera di wadah. Nah, saudara-saudaraku, itulah jenis-jenis penyakit yang biasanya menyerang pada tanaman alpukat. Untuk itu perlu kita ketahui penyakit yang sejak dini sudah kita ketahui dan pengendaliannya tidak terlambat tentunya akan lebih baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau sampai kita terlambat untuk mengendalikan hama penyakit pada tanaman alpukat kita, nantinya akan sangat sulit sekali untuk membasminya, sehingga bisa berakibat fatal.
Di samping itu, apabila kita cepat melakukan tindakan atau melakukan pengendalian pada penyakit tanaman alpukat kita, tentunya penyakit tersebut cepat bisa dikendalikan sehingga tidak menular pada tanaman alpukat kita yang lainnya. Nah, itulah pengalaman saya mengenai penyakit-penyakit yang sering menyerang tanaman alpukat. Untuk pertemuan kali ini, pembahasan kali ini saya rasa cukup untuk sampai di sini saja dulu. Lain waktu bisa kita sambung tentang pembahasan-pembahasan lain yang tentunya mengenai tanaman alpukat. Semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, agar supaya kita bisa bertemu kembali di channel ini. Dan saya kembali memohon kepada saudara-saudaraku untuk dukungannya di channel ini dengan cara di subscribe, lalu di like videonya. Apabila ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, atau ada masukan-masukan lain, boleh ditulis di kolom komentar di bawah. Saudara-saudaraku, saya sangat berterima kasih sekali atas dukungan channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, agar supaya kita bisa bertemu di channel ini di video selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat selalu, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.